Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5519. Di atas Kaisar Agung. Ternyata, Kaisar Abadi saat itu hanyalah jiwa terlemah yang tersebar di dunia bawah. Apa itu jiwa yang terpencar? Itulah beberapa pecahan jiwa lemah yang terbentuk ketika jiwa seseorang hancur setelah kematian, misalnya setelah jiwa seseorang tercerai-berai. Biasanya ia tidak dapat memasuki sungai kematian untuk memperoleh kesempatan reinkarnasi dan reinkarnasi. Fragmen jiwa ini mungkin telah terkondensasi di dunia bawah karena beberapa alasan dan menjadi kelompok jiwa tanpa tujuan. Kelompok jiwa semacam ini memiliki status paling rendah di dunia bawah, bahkan lebih rendah dari pembudidaya hantu yang paling lemah, karena tidak dapat memadatkan tubuh hantu. Hasil akhir dari kelompok jiwa ini hanya dapat melakukan perjalanan antara dunia dan angin, dan menjadi hantu di dunia bawah Ki. Atau dapat digunakan sebagai makanan untuk pengorbanan dan dimakan oleh beberapa pembudidaya hantu. Kaisar Abadi saat itu adalah eksistensi seperti itu, dan yang aneh adalah meskipun jiwanya tersebar, ia tidak menghilang dengan cepat, tetapi terus mengembara di dunia bawah. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat akan ditelan oleh pembudidaya hantu atau menghilang menjadi energi hantu. Tapi dia cukup beruntung bisa bertemu Permaisuri Ming Yue. Permaisuri Ming Yue melakukan perjalanan ke dunia bawah dan secara tidak sengaja melihat jiwa lepas dari Kaisar Mayat Hidup. Dia menemukan bahwa kelompok jiwa ini agak istimewa. Dia berpikir bahwa ini akan menjadi kehidupan yang baik di surga, jadi dia dengan santai menyuntikkan roh ke dalam dunia bawah. Jiwa yang lepas energi asli dari jalan dunia bawah yang telah dia kembangkan tersisa. Kaisar Abadi, yang telah menerima energi dari jalur Permaisuri Ming Yue menuju dunia bawah, langsung berubah menjadi kultivator hantu dan memulai jalur kultivasi. Yang mengejutkan adalah setelah Kaisar Abadi berubah menjadi kultivator hantu, bakatnya menjadi sangat luar biasa, dan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Sejak kelahirannya, dia tidak akan pernah bisa melupakan Permaisuri Ming Yue yang memberinya kehidupan, matanya yang lembut. Dan kekuatan jalan besar yang dia suntikan dengan santai ke dalam dirinya. Dia berlatih dengan gila-gilaan hanya untuk melihat Permaisuri Ming Yue lagi. Dan dia akhirnya berhasil. Hanya butuh puluhan ribu tahun baginya untuk beralih dari seorang kultivator hantu tingkat rendah menjadi seorang yang transenden. Dia lulus ujian penjaga kekaisaran Permaisuri Ming Yue, berhasil menjadi pengawal pribadi Permaisuri Ming Yue, dan dipanggil oleh Permaisuri Ming Yue. Setelah melihat Permaisuri impiannya, Kaisar Abadi secara alami bersemangat. Adapun budidaya Permaisuri Ming Yue, dia bisa melihat garis nasib dan sebab dan akibat di antara mereka sekilas dari Kaisar Abadi. Dan menyadari bahwa penjaga di depannya sebenarnya adalah sekelompok jiwa yang tersebar yang dia selamatkan dengan santai saat itu. Oleh karena itu, dia menunjuk Kaisar Abadi sebagai pemimpin penjaga kelompok ini. Kaisar Abadi menangis karena rasa terima kasih, kesetiaan, dan kehati-hatian, dalam hatinya, hidupnya diberikan oleh Permaisuri Ming Yue. Dan dia secara alami akan mengabdikan hidupnya untuk Permaisuri Ming Yue. Oleh karena itu, di bawah Permaisuri Ming Yue, dia tidak baik dan mengutamakan kepentingan Permaisuri dalam segala hal, yang menyinggung banyak orang. Tapi bakatnya juga sangat luar biasa. Di bawah komando Permaisuri Ming Yue, dia terus berlatih dan budidayanya meningkat pesat. Karena kerja kerasnya, dia segera menjadi pengawal pribadi Permaisuri Ming Yue. Dan Permaisuri Ming Yue juga dengan senang hati membawanya keluar.
Dikatakan sebagai pengawal pribadi, pada kenyataannya, dengan kekuatan permaisuri Ming Yue, bagaimana mungkin dia membutuhkan detasemen untuk melindunginya. Dia hanya menangani beberapa hal yang dia temui di jalan, tetapi Kaisar Abadi menganggap dirinya seorang budak dan melakukan semuanya sendiri. Apa yang dia lakukan juga dilihat oleh permaisuri Ming Yue, dan dia mendapatkan kepercayaannya. Setelah mengatakan ini, Kaisar Abadi mengangkat kepalanya dengan tatapan bahagia di matanya. Permaisuri Ming Yue tidak perlu menjadi agung seperti kaisar lainnya saat dia melakukan tur. 10.000 orang kuat datang ke istana dan menikmati kesenangan dari ketundukan semua orang. Sebaliknya, dia suka pergi jauh ke tempat yang paling tidak mencolok di dunia bawah, memahami kondisi kehidupan para pembudidaya hantu di sini, dan melakukan perjalanan ke setiap inci dunia bawah. Bicaralah dengan kultivator hantu terlemah. Banyak bawahannya yang tidak memahami perilaku seperti ini. Di mata orang-orang kuat di dunia bawah, para penggarap hantu di dasar dunia bawah itu seperti semut, tidak layak diperhatikan sama sekali. Mereka seperti rumput liar yang tumbuh kembali. Setelah dipotong, hanya barang habis pakai. Hanya Kaisar Abadi yang tidak memiliki gagasan ini, karena ia tumbuh sebagai jiwa yang tersebar, memahami lingkungan keras dunia bawah. Dan mengetahui betapa menyedihkannya keberadaan para pembudidaya hantu di dasar dunia bawah. Yang paling penting adalah dialah satu-satunya yang menempatkan semua pikiran permaisuri di atas pikirannya sendiri. Oleh karena itu, setiap saat permaisuri Ming Yue akan membawanya, seperti manusia, berjalan di tanah luas dunia bawah. Permaisuri adalah wanita muda, dan dia adalah budak tua yang menjaganya sepanjang jalan. Periode waktu itu adalah periode paling membahagiakan dalam kehidupan Kaisar Abadi. Ketika dia mengatakan ini, senyuman diam-diam muncul di sudut mulut Kaisar Abadi, polos seperti anak kecil. Qin Chen mendengarkan dengan tenang tanpa menyela, dan semua orang juga mendengarkan dengan seksama. Di mata mantan Kaisar Simei dan orang kuat lainnya di dunia bawah, Permaisuri Ming Yue, kepala dari 4 Kaisar Agung, adalah orang yang menyendiri dan tidak konvensional. Tetapi pada saat ini, dari mulut Kaisar Abadi, mereka melihat Permaisuri Ming Yue yang lain, seorang permaisuri yang benar-benar berbeda dari gambaran yang mereka pikirkan. Sisi juga mendengarkan dalam diam. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan Permaisuri Ming Yue, orang ini adalah ibunya, makhluk yang memberikan nyawanya. Kaisar Abadi melanjutkan, sayangnya, saat-saat indah tidak berlangsung lama karena saya bersama. Karena saya mengikuti Permaisuri, saya dipengaruhi oleh telinga dan mata saya. Semakin saya merasakan dan memahami, semakin cepat saya berlatih dan semakin kuat kultivasi saya. Segera, saya menerobos ke puncak 3 transendensi dan menjadi bawahan master. Salah satu jenderal ditugaskan untuk duduk di Gunung Guiming yang terpencil dan terpencil. Gunung Guiming sangat jauh dari istana inti lautan bencana abadi Permaisuri Ming Yue. Itu dapat dianggap sebagai tempat yang sangat terpencil di dunia bawah. Di mata orang luar, aku telah menjadi pengawal pribadi sang majikan selama bertahun-tahun, dan aku seharusnya menjadi orang yang paling dipercaya oleh sang majikan. Aku juga telah cemburu dan iri oleh banyak orang kuat di bawah sang majikan. Banyak orang-orang ingin menjilatku, tetapi ketika aku diatur oleh tuannya untuk pergi ke Gunung Guiming, aku merasa seperti diasingkan ke istana yang dingin. Aku disambut dengan sinis. Tidak ada lagi yang mendekatiku, tetapi dijauhi aku. Tetapi aku percaya pada guru. Mata Kaisar Abadi tegas, tentu saja, pada awalnya saya sedikit kecewa, karena ketika saya pergi ke Gunung Guiming, saya jauh dari tuannya. Tetapi suatu hari, ketika tuannya tiba-tiba datang ke sini, saya mengerti kebaikannya. Hati-hati. Tuanku memberitahuku bahwa keinginan lamanya adalah membuat dunia bawah tidak lagi begitu dingin dan gelap dan menjadi sama dengan dunia bawah. Sehingga bahkan para penggarap hantu terendah pun dapat melihat harapan dan masa depan.
Dan di Gunung Guiming, ada titik lemah di luar angkasa yang bisa terhubung ke laut kosmik. Dia ingin membuka jalan menuju laut kosmik di sini, karena ada tempat khusus di laut kosmik di seberang Gunung Guiming. Ini sangat luar biasa spesial di sana dan mungkin mengubah beberapa masalah di dunia bawah. Tuanku hanya mempercayaiku, jadi dia mengizinkanku duduk di sini dan berharap aku akan melindungi tempat ini untuknya. Kaisar Abadi tampak bersemangat, saya secara alami akan memenuhi keinginan tuanku yang telah lama disayangi. Petik 2. Maksudmu, lorong luar angkasa ini tidak terbentuk secara alami, tetapi dibuat oleh permaisuri Ming Yue. Saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak mungkin. Pada saat ini, Kaisar Netherworld berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin membuka jalur antara dunia bawah dan laut kosmik dari udara tipis. Tidak peduli seberapa lemah ruang di sini, karakteristik khususnya dari dunia yin dan yang tidak mungkin dia bisa memaksa penghalang untuk terbuka, atau dengan kata lain. Bahkan jika dia memaksanya terbuka, dengan kultivasinya dia tidak akan pernah bisa menstabilkan jalan itu dan membiarkannya tidak ditemukan selama begitu banyak orang. Tahun. Kaisar Netherworld tampak tidak percaya. Dalam pemahamannya, hal ini mustahil. Ada jalur yang tak terhitung jumlahnya antara laut kosmik dan dunia bawah. Banyak di antaranya sudah ada sejak lama. Mereka lahir ketika langit dan bumi terbentuk. Kalau nanti mau dibuka paksa, apalagi bisa dibuka. Begitu dibuka, yin dan yang menakutkan akan muncul. Persimpangan nafas juga akan menyebabkan fenomena dan sensasi aneh di dunia bawah, yang tidak bisa disembunyikan oleh permaisuri Ming Yue sama sekali. Bukan berarti hal itu masih belum diketahui sampai sekarang. Kaisar Abadi melirik Kaisar Netherworld, saya tidak mengatakan bahwa Master membuka bagian ini. Qin Chen terkejut, bukan dia. Semua orang juga tercengang. Jalan di sini dibuka oleh kekasih Tuan, ayah dari wanita muda orang dewasa itu, kata Kaisar Abadi dengan sungguh-sungguh. Ayah, Sisi tertegun. Qin Chen juga tercengang. Ini. Dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Bukankah ayah Sisi adalah dewa iblis dari alam semesta asli? Pria ini adalah orang dari alam semesta asli saya, tetapi dengan kultivasi transenden, bagaimana dia bisa membuka jalan antara dunia bawah dan alam semesta asli? Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya. Terpisah. Kaisar Abadi melirik ke arah Qin Chen, siapa yang mengatakan bahwa Tuhan tidak terikat? Jika dia berada dalam keadaan transenden, bagaimana saya bisa memanggilnya Tuhan? Tidak terpisah. Qin Chen terkejut. Tentu saja tidak. Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya, meskipun saya tidak tahu kekuatan spesifik dari kekasih tuannya, orang ini sama sekali tidak terlepas. Faktanya, saya merasa bahwa kekuatan orang ini bahkan lebih tinggi daripada Master. Saat itu, dia ditemani oleh Master. Yang berikutnya datang ke sini bersama-sama, dan menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk membuka jalan di dunia ini, membangun koneksi dengan alam semesta asli. Ketika saya mengangkat tangan, saya melihat aura itu, walaupun aku tidak ada di sana, tapi dia adalah orang yang paling menakutkan yang pernah kulihat seumur hidupku. Dong. Petik 2. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah Sisi sebenarnya dari dunia bawah. Apakah kamu yakin orang ini berasal dari dunia bawah? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Seharusnya tidak salah. Kaisar Abadi bergumam, karena aura di tubuhnya terlalu menakutkan. Saat aku melihatnya, aku seperti melihat sungai besar mayat hidup di dunia bawah, dan seluruh surga di dunia bawah sepertinya merangkak. Di bawah kekuatan sucinya. Kaisar Netherworld segera berkata, sialan, kamu berbicara omong kosong. Tidak ada seorang pun di dunia bawah ini yang dapat menekan jalan dunia bawah, bahkan orang kuat di dunia bawah pun tidak. Puncak Kaisar dapat melakukannya. Jika Kaisar naik. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba berbicara.
Kaisar Netherworld terkejut. Di atas Kaisar ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara, karena meskipun dia telah mencapai ujung jalan Kaisar Agung, dia masih belum dapat menyentuh jalan di atas ujung jalan Kaisar Agung. Dia belum pernah melangkah ke dalamnya, jadi tentu saja dia tidak tahu. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.